Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah buku yang baru saya dapatkan kemarin langsung dari Prof. Sumarsam. Buku ini berisi kumpulan esai beliau dengan judul Memaknai Wayang dan Gamelan, Temu Silang Jawa, Islam dan Global. Yang akan saya baca pada kesempatan kali ini yaitu pada bab 2 dengan judul Islam dan Wayang. Laporan awal tentang wayang Jawa dan dakwah Islam. Sudah menjadi pendapat umum bahwa ada ambiguitas dalam teks-teks dasar Islam mengenai musik. Peran musik dalam masyarakat di tanah asalnya di Timur Tengah telah menjadi subjek kontroversi yang luas dan diperdebatkan lokal mengenai penilaian terhadap spektrum praktik-praktik bermusik yang diperoleh dan yang tidak diperbolehkan. Ini pendapat dari Al-Faruq tahun 1985 dalam buku Neboner and Doubleday tahun 2001. Terlepas dari adanya keterbatasan atau pembatasan musik seperti yang diajarkan oleh dogma agama, musik dan seni pertunjukan yang terkait dengannya di dunia Arab, sebenarnya sama pentingnya dengan iman itu sendiri. Ini pendapat dari Rasmussen tahun 2010. Meski kontroversi terus berlanjut. Sementara peran musik tetap menjadi bahan perdebatan di tanah asalnya. Apa yang terjadi ketika Islam menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia? Bagaimana budaya yang telah terislamisasi menerima musik dan ideologi musikal Islam? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada topik sinkretisme agama atau hibridisasi, sebuah proses yang melibatkan pertemuan antar budaya dan pertukaran antara kelompok masyarakat dengan tradisi dan perdagangan dunia yang berbeda. Dalam hal ini, pertimbangan-pertimbangan musikal menjadi lebih kompleks dan ambigu sebagai hasil negosiasi nilai budaya dan ideologi Islam yang baru masuk. Mengenai Islamisasi di Indonesia yang dimulai pada abad ke-16, kita tahu bahwa ia telah melahirkan beragam variasi dalam konten dan konteks hibrida dan ideologi musik Islam Indonesia dan pandangan-pandangan Muslim Indonesia yang demikian luas terhadap seni pertunjukan. Perlu dicatat bahwa di Indonesia saat ini ekspresi iman umat Islam lebih beragam daripada di masa lalu. Keragaman ini mewujud pada banyak aspek kehidupan kontemporer. Ini menurut Fairley dan juga White pada tahun 2008 halaman 2-3. Sebagian mereka mengenalkan pakaian Islam tradisional hanya membeli produk halal, menyimpan uang mereka di rekening bank syariah, masuk ke situs-situs web Islam, mengikuti doa sukarela dan menyumbang untuk yayasan-yayasan Islam. Sebagian lain memakai pakaian ala barat atau busana muslim terbaru, menonton siaran televisi para penceramah favorit mereka, ambil bagian dalam pengajian-pengajian keagamaan massal, berziarah ke makam para wali dan membeli seni Islam untuk dipajang di rumah dan kantor. Ini menurut
Valley and White tahun 2008 halaman 2. Selanjutnya saya baca tentang dakwah. Cara lain bagi umat Islam Indonesia untuk mengekspresikan iman mereka adalah melalui keikutsertaan dalam dakwah. Secara harfiah berarti panggilan agama. Dakwah adalah ceramah Islam atau sejenis khutbah, seruan untuk menyebarkan Islam. Ini menurut Mele tahun 2008 halaman 80. Dalam konteks masyarakat yang mengalami modernisasi dan urbanisasi cepat dengan akses terhadap perangkat dan metode komunikasi dan teknologi modern, dakwah yang paling populer sekarang adalah dakwah lewat televisi. Para penceramah televisi terkenal seperti A.A. Kim dan Arifin Ilham bisa menarik ribuan orang untuk menghadiri khutbah-khutbah mereka. Tidak termasuk ribuan orang lagi yang menonton mereka di televisi. Ini menurut Howell tahun 2008 di Hostery tahun 2008. Selain ceramah mereka yang spektakuler, kedua penceramah tersebut terkenal mampu membuat jamaah pengajian mereka menangis karena penyesalan dosa bercampur perasaan syukur dan kagum atas kasih sayang Allah dan keindahan ciptaannya. Ini menurut Howell atau dalam bukunya Howell tahun 2008 halaman 46. Ada juga dakwah yang lebih sederhana yang dilakukan oleh para dai di pedesaan. Ini menurut lihat Mille 2008 dan lingkungan pinggiran kota. Kebudayaan materi dakwah mereka sering juga disebut sebagai pengajian, diangkat dari situs kehidupan desa. Mille tahun 2008 halaman 89. Biasanya mereka menggunakan humor dalam dakwah mereka, termasuk banyak lelucon kasar dan tidak sopan. Saya kutip di sini salah satu yang paling vulgar, lelucon yang menjurus ke arah seksual. Selama ceramahnya, Al-Jauhari atau sang dai tersebut akan mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya, di mana para jamaah yang melihatnya seolah akan mengakhiri ceramah, akan meminta jangan. Dia kemudian bertanya kepada Haridin, apakah kalian belum capek, ibu-ibu? Mereka menjawab belum. Dia berkata, akulah yang capek karena aku yang di atas, maksudnya di atas panggung. Kalian tidak capek karena kalian berada di bawah. Kalian ibu-ibu sesekali harus mencoba di atas, kata. Ini dalam buku Mille 2008 halaman 12. Bentuk humor seperti inilah yang membuat para dai di kalangan masyarakat desa itu menjadi terkenal. Selanjutnya tipe wayang dakwah 1. Dalam bentuk dakwah pedesaan ini terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, beberapa penceramah menggunakan wayang sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam mereka. Dalang sekaligus penceramah ini dididik di pesantren, naik haji atau umroh dan memiliki akses terhadap dan juga belajar tentang Islam dari kitab-kitab. Mengenai kemampuan mereka memainkan wayang, Ustadz Fadil dari Krian, Jawa Timur mengakui bahwa ia tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai dalang. Selama masa kecilnya, wayang merupakan pertunjukan kesukaannya, tapi ketika ia masuk pesantren, ia berhenti menonton wayang. Karena pesantrennya melarang para santrinya menonton wayang atau mendengarkan gamelan. Setelah lulus dari pesantren, ketertarikannya pada wayang muncul kembali. Apalagi ia tertarik menggunakan wayang untuk berdakwah. Pada tahun 2005, ia mulai berlatih untuk memainkan wayang dengan menonton dan mendengarkan pertunjukan wayang secara langsung atau melalui rekaman. Pada tahun 2007, ia memulai
karir barunya sebagai dalang dakwah. Selama bertahun-tahun itu, kemampuannya dalam memainkan wayang terus meningkat. Ia mengakui bahwa hingga saat ini pengetahuannya tentang iringan musik gamelan masih sangat terbatas. Karena itu, dalam mementaskan wayang, ia memiliki seorang asisten untuk membantunya menyanyikan suluan dan memainkan kepiak atau satu set pelat logam yang dibunyikan untuk mengiringi gerakan wayang. Seperti penceramah merangkap dalang Fadil Sunan Sun Haji dari Banyumas, Purwokerto, ini juga lulusan pesantren. Ia juga tidak pernah memiliki pelatihan formal memainkan wayang. Ia seorang otodidak, belajar dari melihat dan mendengarkan banyak pertunjukan wayang sejak kecil. Mengajar di sekolah dasar adalah pekerjaan tetapnya. Tidak seperti Fadil, bagaimanapun ia memainkan wayang seperti dalang tradisional umumnya. Ia menyampaikan lakon yang dipentaskan, memainkan kepiak, memberi isyarat kepada para nioko apa yang harus dimainkan, menyanyikan lagu-lagu suluan dan sebagainya. Musik yang mengiringi wayang dakwah sama seperti dalam pertunjukan wayang tradisional, yaitu seperangkat gamelan. Tapi dalam pertunjukan wayang Fadil, seperti pada banyak pertunjukan wayang sekarang ini, ada keyboard dan seperangkat kendang musik barat juga. Fungsi kendang, terutama simbal, sangat penting dalam wayang Fadil karena Fadil tidak tahu bagaimana cara bermain kepiak. Simbal menggantikan kepiak untuk menandai pergerakan wayang. Alat-alat musik barat juga digunakan ketika memainkan lagu-lagu yang ringan selama adegan lelucuan. Singkatnya, dalang Fadil dan Sun Haji menggunakan wayang tradisional sebagai alat dakwah. Nanti saya akan membahas bagaimana para dalang ini menyampaikan pesan Islam dalam pertunjukan wayang mereka. Berikut ini izinkan saya mengenalkan wayang dakwah tipe kedua. Nah, berikutnya akan saya baca wayang dakwah 2. Dalam hal ini, alih-alih menyajikan keseluruhan pertunjukan wayang, wayang hanya digunakan sebagai selingan atau penyela dakwah. Laporan saya tentang wayang dakwah tipe kedua ini terbatas pada pengamatan saya terhadap klip-klip video pertunjukan wayang ini yang saya temukan di YouTube. Saya akan fokus pada satu penceramah yang nampaknya merupakan dalang dakwah paling terkenal di wilayah pantai utara Jawa Tengah. Sayangnya, usaha saya untuk menemui dalang ini tidak berhasil karena jadwalnya yang padat. Namanya Kiai Haji Abdul Rohim. Mungkin karena kebersamaannya menggabungkan wayang di dalam dakwah. Mungkin karena keberhasilannya menggabungkan wayang di dalam dakwahnya, ia dikenal sebagai Ki Joko Goro-Goro. Ki adalah gelar kehormatan untuk seorang dalang. Joko, pemuda, dan Goro-Goro sebuah adegan yang secara simbolis menggambarkan dunia yang kacau. Dalam adegan ini percakapan lucu antara para punokawan, badut-badut, para pengikut seorang pangeran menjadi daya tarik utama dari adegan tersebut. Latar panggung wayang dakwah tipe kedua ini berbeda dengan pertunjukan wayang tradisional. Biasanya penceramah sekaligus dalang duduk di sofa atau berdiri sembari memegang mikrofon. Di depannya ada panggung wayang. Batang pohon pisang diletakkan di atas dudukan tapi tanpa kelir. Wayang-wayang ditancapkan di sisi kiri dan kanan batang pohon pisang di depan, terkadang di balik si penceramah atau direbahkan di lantai begitu saja. Yang menarik, musik pengiring wayang dakwah tipe kedua ini bukanlah gamelan, melainkan suatu ensemble yang terdiri dari keyboard, gitar, dan seperangkat kendang musik barat. Ini adalah ensemble musik dangdut
genre musik populer yang mulai berkembang pada tahun 70-an. Dalam jenis wayang dakwah kedua ini, lagu-lagu dangdut sering ditampilkan sebagai selingan, entah di segmen wayang atau di bagian dakwah itu sendiri. Gending gamelan standar untuk peralihan masuk dan keluar tokoh-tokoh, dan untuk adegan pertarungan juga dimainkan oleh ensemble ini. Terkadang kendang digunakan, bahkan bongo bisa dijadikan sebagai pengganti kendang. Pesan-pesan Islam dalam wayang dakwah. Dalam kasus wayang dakwah tipe kedua ini, sang penceramah melalui pengajiannya dengan kata-kata pengantar dalam bahasa Arab yang sering dimulai dengan Al-Fatihah, pembukaan bacaan Al-Quran. Kemudian ia beralih ke bahasa Jawa, bahasa utama dari keseluruhan pengajian. Hanya ketika dia mengemukakan pokok penting tentang isi dakwah, maka dia membenarkan dan menegaskan maksudnya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Ini juga cara yang dilakukan dalam dakwah tipe pertama. Seperti saya sebutkan di awal, karakteristik wayang dakwah yang paling umum adalah isi ceramah yang diambil dari keadaan kehidupan pedesaan dan penggunaan banyak humor, termasuk banyak lelucon vulgar. Saya juga harus menambahkan bahwa biasanya dakwah juga mengandung komentar dan kritik terhadap isu-isu politik yang aktual. Kutipan berikut adalah bagian dari selingan dakwah wayang Ki Joko Goro-Goro. Maka Janoko keluar dengan tangan terlipat atau sendakep. Sholat tahajud. Tepat jam 12:30 Janoko bangun. Maka Janoko harus keluar setelah jam 12. Kalau Janoko keluar sebelum jam 12, itu dalangnya gila. Maka Janoko dari kata Janatuko artinya surga. Arjuno adalah Arjuno. Arju berarti aspirasi, nojo, naja berarti keselamatan, rojana, syarjana. Ayo kalau ingin ke surga, kamu harus mau atau mengikuti Puntadewa yang mengajakmu menuju kebaikan. Mau ikut pengajian? Selesai pengajian, ayo kita melakukan sembahyang. Orang gila menjadi sembah melakukan ilmu waktu Islam. Islam, I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. 5 waktu. Setelah itu kamu ingin masuk surga, jam 1 bangun. Kalau ingin masuk surga, jam 1 malam. Mari kita bangun. Ayo, kalau ingin ke surga, bangun di malam hari ya Pak. Kencing, kalau tidak kencing sendiri, mengencingi orang lain. Bagaimana seperti itu kamu bisa masuk surga? Sukar masuk ke surga karena apa? Di sana ada banyak orang gila. Di sana ada banyak raksasa seperti itu, rupa wajahnya besar-besar. Semua setan itu ini tiap hari melahirkan. Pos ini saja yang dekat Kang Cakil, yang di sana itu kejauhan. Ini adalah bosnya yang namanya iblis. Inilah rajanya setan. Ini setiap hari melahirkan, tidak bisa mati. Matinya bersamaan dengan akhir zaman. Maka hari ini sudah penuh dengan setan. Hati-hati, waspada. Pengajian digoda, di rumah digoda, di jalan digoda. Ini yang namanya Cakil tidak bisa mati. Di Genjo Janoko dia mati, besok ada wayang. Cakil keluar lagi di Goro-Goro. Dia ini meninggalnya karena stres, karena giginya kepanjangan. Cakil tidak bisa meludah. Jadi kesimpulannya, di dalam wayang dakwah si penceramah secara eksplisit memasukkan pesan-pesan Islam ke dalam pertunjukan wayangnya. Tokoh-tokoh Hindu dari Mahabharata atau Ramayana diislamkan. Ini adalah proses lanjut dari sinkretisme atau hibridisasi dalam bentuk yang lain. Maka kita pikirkan dinamisme hibridasi ini. Penceramah menggunakan wayang untuk dakwah. Wayang
berisi cerita berdasarkan versi Jawa dari epos Hindu. Tetapi dalam konteks Islam ini, pertunjukan wayang diiringi instrumen gamelan atau band dangdut. Band dangdut menampilkan komposisi gamelan di samping lagu dangdut atau lagu-lagu dari genre musik pop lainnya. Bagaimanapun, wayang dakwah ini telah melahirkan variasi-variasi yang lebih kaya baik dalam hal muatan maupun konteks. Dari genre dan ideologi musik Islam Jawa dan beragamnya pandangan Muslim Indonesia mengenai seni pertunjukan, wayang dakwah ini adalah contoh dinamika hibridisasi terkait dengan pertemuan dan pertukaran antar dan atau intra budaya, termasuk pertukaran artefak bisa diproduksi dan ditafsirkan ulang sesuai keinginan penerimanya. Demikian tadi sekilas saya baca pada bab 2 ya, pada bab 2 dari buku ini, yaitu dengan judul Islam dan Wayang, merupakan bagian kecil dari buku yang baru saja saya terima kemarin dengan judul Memaknai Wayang dan Gamelan, Temu Silang Jawa, Islam dan Global, karya Profesor Dr. Sumarsam. Beliau ini adalah asli orang Bojonegoro, Dander ya, yang saat ini menetap di Amerika Serikat dan menjadi dosen di sana. Terima kasih, mudah-mudahan besok atau lusa bisa melanjutkan untuk membaca buku ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.